Shalom semuanya. Kita mulai perkuliahan teologi kontemporer untuk kita sama-sama dalami lebih dalam. Hari ini seingat kita semua ada presentasi. Kemarin Pak Rudi sampaikan kemungkinan kelompok 1 dan kelompok 2 begitu ya Pak Rudi? Betul ya Pak? Ya, kalau waktunya cukup Pak. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sebagai alat Engkau Tuhan di kota kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk kembali Tuhan diperlengkapi atas pemahaman, pembelajaran, hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya setiap pemahaman, pembelajaran yang kami sama-sama terima, itu semua membangun iman kami, membangun pengertian kami, membangun pikiran kami Tuhan, untuk kami terus bisa bertumbuh, mengenal pribadi Engkau, dan bagaimana kami juga berdampak untuk orang lain. Sertai kuliah kami dan sertai Pak Rudi sebagai dosen yang akan memberikan kami arahan. Biarlah terus Engkau tambahkan hikmat kepada beliau agar setiap apa yang beliau sampaikan semuanya membangun setiap pemikiran dan hikmat kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan perkuliahan kami. Sertai Tuhan untuk sinyal, untuk setiap device yang kami pakai agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang pertama kita kelompok 1 ya, izin mempresentasikan Black Teologi ya. Sebentar saya akan menampilkan dulu ya presentasinya. Oke, bisa dimulai. Oke. Kedengaran ya sebentar. Bentar Pak. Oke, selamat sore teman-teman. Mohon izin ya, saya dari kendaraan tadi saya. Bapak Ibu, sebentar Pak Kelvin, kayaknya feedbacknya itu dari laptop Pak Kelvin, jadi mic di close biar dia nggak feedback. Ya, oke. Tadi di saya juga feedback ternyata suara. Belum kelihatan ya? Belum. Ya, lagi proses dia. Ya, ini namanya Black Theology ya, jadi memang nggak kelihatan, hitam dia. Laptop Pak Kelvin kayaknya lagi problem ya. Error ya Pak ya. Belum kelihatan Pak? Belum. Atau ada teman-teman dari kelompok 1 yang bisa bantu mungkin? Oke, mau saya coba ini ya. Saya coba share ya. Boleh Pak Danang. Oke. Saya akan share. Oh, saya nggak bisa share. Oh, bisa. Sudahkah terlihat? Oke, ya. Thank you Pak Danang. Oke, sore teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mohon izin waktu untuk bisa sharing. Dari kelompok 1 ada Pak Kelvin, Bu Ani, Pak Samuel, Pak Yopi, dan juga saya sendiri. Kesempatan ini kita mau sama-sama untuk memaparkan tentang apa itu Black Theology, latar belakang bagaimana ajaran ini bisa muncul, dan juga bagaimana hubungannya dengan Alkitab. Ya, apakah teologi ini adalah teologi yang benar, yang fokusnya seperti apa yang Yesus ajarkan, yang Alkitab ajarkan, di mana letak perbedaannya. Hari ini kita dari kelompok 1 akan memaparkannya. Boleh next Pak Danang?
Ya, jadi Black Theology ini adalah aliran teologi Kristen yang lahir dari pengalaman penindasan rasial terhadap orang kulit hitam, khususnya waktu di Amerika Serikat. Ya, inilah asal mula di mana Black Theology ini muncul, dan juga ada praktek perbudakan juga di sana, bagaimana orang-orang kulit hitam ditekan, ada perbedaan di antara kulit hitam dan kulit putih. Itulah kenapa Black Theology ini mulai muncul, dan bagaimana mereka, orang-orang ini berusaha menafsirkan Injil dari perspektif orang yang tertindas. Jadi menurut mereka, orang kulit hitam ini banyak yang mengalami pengalaman pahit yang seharusnya diperhatikan dalam proses berteologi. Dan ini adalah sesuatu yang akhirnya mempengaruhi cara mereka berpikir dan melahirkanlah namanya Black Theology. Next, Pak Danang. Ini juga tokoh kuncinya, James Hecon. Pada tahun 1970 beliau dalam bukunya A Black Theology of Liberation, dia mengatakan bahwa Allah telah menggabungkan diri dalam perjuangan orang-orang berkulit hitam. Itulah kenapa di sini dia mulai mengajarkan tentang bahwa Allah berpihak pada yang tertindas. Dan Injil harus dibaca sebagai kabar pembebasan ya. Dari apa yang mendorong beliau saja, kita sudah melihat ya bahwa motivasinya, kemudian point of view-nya sendiri sudah mulai berbeda. Ya, dia melihat Alkitab bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang tertindas, dan ini harus dibaca sebagai kabar, bukan kabar baik kedatangan Kristus, tetapi kabar tentang pembebasan ya. Dan di teologi hitam ini juga bertanya tentang apa arti keselamatan, nanti yang akan dijabarkan oleh teman-teman tentang salib sendiri, apa cara pandangnya, bagaimana kebangkitan Kristus bagi mereka yang hidup di bawah penindasan struktural ya. Oleh karena itu Yesus sendiri dalam apa yang mereka ajarkan namanya Black Messiah ya. Jadi Mesias berkulit hitam ya. Jadi inilah yang menjadi tokoh kunci. Kita tahu juga ada beberapa di sana, ada Martin Luther Junior, ada Malcolm X, ada beberapa tokoh-tokoh yang mengajarkan juga tentang Black Theology ya. Next. Nah, bagaimana latar belakangnya? Awal kenapa mulai teologi ini muncul? Udah pasti tadi bicara tentang perbudakan dan juga adanya segresi atau pemisahan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Berbeda antara orang kulit hitam dan orang kulit putih, ada perlakuan yang berbeda. Apalagi dengan penindasan, dengan perbudakan, ini membuat bagaimana teologi ini jadi berkembang ya. Itu adalah perdagangan budak transatlantik, bagaimana orang-orang dari Afrika dibawa ke Amerika ya. Ada diaspora dari Afrika ke Amerika, dan bagaimana akhirnya banyak orang berkulit hitam yang akhirnya menjadi budak di tanah Amerika. Kemudian ada sistem penindasan yang memang dirancang untuk mendegradasi dan mengeksploitasi orang-orang yang berlatar belakang dari Afrika. Dan akhirnya muncullah keyakinan bahwa orang Afrika lebih inferior daripada orang-orang di Eropa. Inilah latar belakang pertama akhirnya bagaimana teologi ini muncul, karena perbudakan dan juga karena ada pemisahan dalam kelompok-kelompok sosial. Next, Pak. Kemudian yang lebih diperkuat lagi bahwa banyak pemilik-pemilik budak di zaman itu menggunakan ayat-ayat Alkitab ya untuk membenarkan tindakan mereka. Jadi menarik ya. Bahkan orang-orang sendiri yang mengakui Kristus ya, yang mereka sendiri adalah orang-orang yang percayakan Alkitab, mereka memakai ayat Alkitab yang tidak sesuai konteksnya, hanya untuk membenarkan tindakan mereka atas perbudakan. Kita bisa lihat di Kejadian 9 ayat 25-27, di sini dikatakan bahwa kisah Nuh mengutuk Kanaan, anak Ham menjadi budak ya. Banyak penafsiran abad awal waktu itu mengaitkan Ham dengan bangsa-bangsa dari kulit hitam. Ya, itu adalah keturunan Ham katanya. Dan itu yang membuat mereka membenarkan tindakannya. Jadi ini rancangan Tuhan, mereka bilang. Kemudian Imamat 25, 44 sampai 46, bagaimana mengizinkan orang Israel membeli budak dari bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Tapi kalau kita dalami konteksnya, kita lihat apa yang Tuhan mau. Ini sebenarnya adalah servitude ya. Bagaimana orang-orang yang berhutang, mereka melayani untuk membayar hutangnya. Bahkan ada tawanan perang, tetapi juga di sini kita lihat kalau kita baca lebih dalam, bahkan di tahun yang ketujuh mereka juga bisa dibebaskan.
Bahkan kalau kita baca beberapa ayat, bahkan orang yang dibebaskan sendiri, mereka dapat keuntungan yang lumayan waktu mereka benar-benar hidup dalam kebebasannya mereka. Ada Efesus 6 ayat 5 sampai 9, perbudakan adalah tatanan sosial yang diterima oleh Allah, itu pandangan mereka. Berbeda sekali yang Paulus bilang tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan, ya, semua adalah bagian dari orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Ya. Kemudian terakhir Matius 25 14 sampai 30 bahwa Yesus menggunakan contoh budak dan tuan dalam beberapa perumpamaan, dan mereka mengklaim bahwa Yesus sendiri saja setuju. Makanya dia pakai itu di dalam perumpamaannya mereka. Oke, next. Dan akhirnya gereja yang saleh secara ritual tetapi mulai bisu terhadap ketidakadilan. Gereja yang tahu bahwa ini adalah hal yang nggak benar, tapi tetap diam. Disinilah teologi hitam mulai muncul sebagai kritik profetis terhadap gereja yang memisahkan iman dari realitas sosial. Kita bisa lihat ada satu diagram yang kita ambil dari satu artikel bagaimana culture dari Afrika bercampur dengan kekristenan. Ya, muncullah sebuah tradisi bagaimana mereka mau bertahan terhadap tekanan, akhirnya muncullah black theology yang mereka mengharapkan adanya liberation, ya, justice, dan juga community empowerment. Mereka mau kebebasan, mereka mau keadilan, dan juga power daripada komunitas mereka. Next. Yang terakhir adalah ini katalisator utama, ya, bagaimana tahun 1960, mungkin beberapa di kita tahu civil rights movement, bagaimana mereka menginginkan kebebasan sipil, tidak boleh ada pemisahan dalam masyarakat. Disitulah juga salah satu katalisator yang membuat black theology ini makin kuat, dan begitu banyak orang yang akhirnya berharap, ya, untuk setiap hak mereka bisa dipenuhi juga. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kelvin. Ya, saya lanjutkan. Jadi inti ajaran daripada black theology, ya. Ada 5 pemaparan yang kami simpulkan, ya. Izinkan saya memaparkan 3. Yang pertama itu Allah yang berpihak kepada orang yang tertindas, ya. Jadi menurut si Kon ini, ya, harusnya Allah itu netral, tetapi yang terjadi Allah ini tidak netral, ya. Apa yang kita lihat, ya, di Alkitab sendiri, Allah memihak kepada yang tertindas sebenarnya. Di kitab Keluaran, ya, Allah membebaskan budak Israel. Kemudian para nabi, ya, Allah melawan penindasan kepada umat pilihannya. Dan ketika kita lihat pernyataan teologis, ya, lebih dalam lagi, ya, ada pertanyaan begini, di mana Allah berdiri ketika manusia ditindas? Tadi Pak Krisman sudah menjabarkan, ya, bagaimana pada masa itu penindasan kepada orang-orang kulit hitam di Afrika, ya, begitu kuat, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kunci, ya. Kemudian Kon sendiri menjawab, ya, sebenarnya Allah itu harusnya berdiri bersama korban, bukan bersama penindas. Nah, ini salah satu, ya, dari dasar, ya. Kemudian next, Pak. Yang kedua, kristologi pembebasan, ya. Nah, Yesus dipahami ini sebagai korban sistem politik, ya, dan agama yang nggak adil, nih. Nah, Yesus adalah bukti solidaritas Allah dengan penderitaan manusia. Mereka beranggapan bahwa salib ini bukan hanya transaksi penebusan dosa, tetapi juga simbol perlawanan Allah terhadap sistem penindasan. Nah, menurut mereka ini mulai menggeser, nih, ya, keyakinan-keyakinan seperti ini udah menggeser dari yang awalnya keselamatan menjadi praksis pembebasan. Jadi mereka meyakini harusnya kristologi itu hadir untuk membebaskan, begitu. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, next, Pak. Nah, dosa struktural dan rasisme, ya. Nah, mereka meyakini, ya, dosa tidak hanya terjadi personal atau individual, tetapi juga ada sistemik, secara sistem, ya. Kemudian institusional, ya, dan budaya. Jadi rasisme ini juga salah satu
dosa yang kolektif ya, dan yang harus diobati, yang harus di apa ya, diubah ya. Nah, dan ini bukan hanya bicara kebencian pribadi ya, bicara dosa struktural ini, tetapi sistem yang menindas. Nah, ini harus diubah pada waktu itu ya. Jadi konsep dosa struktural ini dalam Black Theology ini memiliki akar yang kuat ya. Mereka meyakini bahwa nabi-nabi di Perjanjian Lama ya, khususnya Amos, Yesaya, itu mereka menegur sistem hukum begitu. Ada ekonomi dan kepemimpinan yang menindas, bukan hanya bicara dosa moral individual. Jadi ini kami tidak cantumkan, tapi contoh saya bacakan ya di kitab Amos 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Sebab kamu menginjak-injak orang lemah dan memungut pajak gandum daripadanya. Sebab aku tahu betapa banyak pelanggaranmu dan betapa besar dosamu. Kamu menindas orang benar, menerima suap dan menghalangi orang miskin di pintu gerbang. Nah, jadi Nabi Amos pun bicara dosa di sini bukan bicara zina, pencurian atau hal-hal lain ya, tapi ini bicara hukum yang bisa dibeli, sistem pajak yang menindas, keadilan yang dimanipulasi. Nah, contoh lagi ya di Yesaya ya, satu lagi ya, Yesaya 1 ayat 23 dikatakan demikian. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekutu dengan pencuri. Semuanya suka suap dan mengejar sogokan. Mereka tidak membela hak anak yatim dan perkara janda tidak sampai kepada mereka. Lihat ya, kalau kita lihat di sini keyakinan mereka melihat bahwa ini loh nabi-nabi aja mengatakan ada dosa struktural, apa bukan secara personal. Nah, ini yang menjadi gambaran ya. Mengenal Allah itu tidak hanya ritual, tetapi mengenal Allah harusnya punya struktur hidup yang adil. Nah, begitu. Ya, ini poin yang ketiga. Dilanjutkan oleh Bu Ani, poin keempat dan kelima. Oke, jadi pada bagian ini Black Theology memperluas pemahaman tentang keselamatan. Keselamatan tidak dipahami hanya sebagai urusan jiwa masuk surga aja ya, tetapi sebagai sesuatu yang menyentuh seluruh kehidupan manusia. Karena itu disebutlah sebagai keselamatan yang holistik. Jadi keselamatan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, tentang pemulihan relasi manusia dengan Allah. Ini tetap menjadi dasar iman Kristen. Namun, Black Theology menegaskan bahwa relasi yang dipulihkan dengan Allah harus berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita lihat pemulihan martabat manusia. Bagi komunitas kulit hitam yang lama hidup di bawah perbudakan, rasisme, martabat mereka dirampas secara sistemik. Maka keselamatan tidak hanya berarti diampuni dosanya, tetapi juga dipulihkan sebagai manusia yang bernilai di hadapan Allah. Yang ketiga, mencakup keselamatan mencakup keadilan sosial. Black Theology menolak pandangan bahwa seseorang bisa disebut selamat sementara ia tetap hidup dalam sistem yang menindas sesamanya. Jadi keselamatan harus terlihat dalam relasi yang adil, manusiawi, dan membebaskan. Karena itu, keselamatan menurut Black Theology bukan hanya soal jiwa yang dapat hidup kekal, tapi juga hidup yang dipulihkan secara utuh, yaitu relasi dengan Allah, sesama, dan dengan realitas sosial. Next. Nah, kita lihat ya, Black Theology ini memandang gereja sebagai komunitas yang profetis. Artinya, gereja tidak hanya dipanggil untuk beribadah, kita beribadah di dalam gereja, dan kita juga sebagai gereja, tetapi juga untuk bersuara dan bertindak di tengah ketidakadilan. Pertama, gereja dipanggil untuk bersuara bagi mereka yang dibungkam. Dalam konteks penindasan rasial, banyak orang tidak memiliki suara di ruang publik. Gereja dipandang wadah harus berani menyuarakan kebenaran dan membela mereka yang tidak didengar. Kemudian kita lihat yang kedua, gereja dipanggil untuk berdiri bersama yang dilemahkan. Bukan berdiri aman di posisi netral. Jadi Black Theology ini mengkritik gereja yang saleh secara ritual tetapi diam ketika ketidakadilan terjadi di sekitarnya. Gereja harus menolak iman yang netral terhadap ketidakadilan. Menurut Black Theology juga, iman yang tidak berani mengambil sikap terhadap penindasan adalah iman yang kehilangan dimensi profetisnya.
Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi agen perubahan komunitas yang menghadirkan nilai kerajaan Allah, keadilan, pembebasan, dan pemulihan di tengah-tengah dunia dan kondisi yang terluka. Ya, next. Terima kasih Bu Ani. Saya akan lanjutkan, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat apa sih yang berbeda daripada Black Theology atau teologi hitam ini dibandingkan dengan pandangan Alkitab secara holistik ya. Kita bisa melihat yang nanti akan dipaparkan ada beberapa hal. Saya akan mencoba memaparkan sekitar 4 ya, nanti dilanjutkan oleh Pak Yopi. Yang pertama, salah satu yang menjadi perbedaan yang utama adalah di mana Black Theology ini sangat berpusat pada kebebasan keadilan karena memang daripada penindasan yaitu para budak yang ada di Amerika. Nah, makanya pesan istilahnya fokus mereka pada keselamatan menjadi kabur. Jadi mereka nggak terlalu berfokus ke sana dalam keseharian. Istilahnya mereka sangat kepada pembebasan. Dan ini sangat bertentangan, salah satunya kalau kita lihat dasarnya dari 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan bahwa sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Di mana firman Tuhan sendiri sebenarnya adalah lebih fokus pada keselamatan daripada jiwa. Dan ini yang sedikit banyak tidak menjadi prioritas di dalam Black Theology itu sendiri. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian berikutnya, penekanan daripada Black Theology ini sangat sangat berlebihan pada isu rasial. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Krisman di awal tadi bahwa gimana memisahkan antara orang hitam dan orang putih, budak dan orang kaya dan segala macam. Nah, inilah yang menjadi titik utama daripada Black Theology. Dan padahal firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa kita semua ada setara di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 25 juga dikatakan bahwa tubuh itu nggak boleh terpecah-pecah. Anggota tubuh Kristus punya perannya masing-masing dan semuanya equal di mata Tuhan. Jadi tidak ada lagi orang Yahudi atau karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, ini yang salah satu tantangan tersendiri kalau kita lihat ya di mana karena mereka sangat menekankan keadilan dan pembebasan, makanya program-program mereka sangat fokus pada bagaimana mereka mengangkat isu-isu rasial, isu-isu ketertindasan itu yang terjadi. Oke, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat apa yang perbedaan lagi yaitu terlalu fokus pada pembebasan temporal atau sementara dan duniawi daripada Injil rohani tentang keselamatan. Karena mereka banyak fokusnya pada sekali lagi pada pembebasan yang sifatnya duniawi, tetapi nggak banyak fokus kepada mempertahankan keselamatan itu sendiri, kehidupan yang kekal. Nah, jadi mereka mungkin sangat praktis. Sekali lagi, ini yang menjadi penekanan yang terlalu berlebihan. Oke, kemudian yang keempat, yaitu Allah yang berpihak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kelvin juga, Allah yang berpihak pada kaum yang tertindas, bukan Allah yang kudus dan universal. Seperti dituliskan di Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35 bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi bahwa semua bangsa, semua suku bangsa, semuanya sama di hadapan Tuhan. Di mana firman Tuhan sangat menekankan kekudusan dan keholistikan dan keuniversalan. Allah buat semua, bukan buat kaum tertentu saja. Jadi inilah yang bolak-balik menjadi tekanan daripada Black Theology itu sendiri.
dan akan dilanjutkan oleh Pak Yopi. Silakan Pak Yopi. Ya, terima kasih Pak Danang. Mohon izin Pak Rudi, Bapak Ibu, saya melanjutkan di slide ke-19 ya. Ya, jadi pada bagian ini teologi yang saya melanjutkan apa yang di dalam pandangan Alkitab ya, berbeda yang saya lanjutkan dari yang tadi Pak Danang sudah menjelaskan bahwa teologi yang berbeda dalam pandangan Alkitab di bagian slide ini bahwa eh, kita tidak lagi sebetulnya kita tidak lagi membahas apa itu black teologi, tapi kita mulai melihatnya secara kritis dari perspektif Alkitab sebagai Alkitab yang berpusat kepada Kristus. Jadi yang ditekankan ada 3 poin besar di bagian ini bahwa black teologi menempatkan kebebasan dan keadilan sebagai pusat. Sementara eh, di dalam black teologi ini di fokus utamanya adalah pembebasan sosial, rasial, dan struktural. Tetapi kalau kita lihat di dalam pandangan Alkitab bahwa pusatnya adalah karya keselamatan Kristus melalui salib. Jadi kalau di dalam Injil 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 juga ditekankan bahwa inti dari Injil menurut Rasul Paulus bukan pembebasan sosial, tetapi Kristus mati karena dosa, dikuburkan dan dibangkitkan. Jadi memang di sini ada satu bahaya yang disorot bahwa jika keadilan sosial menjadi pusat, maka salib bisa tergeser dan menjadi sekedar simbol perlawanan sosial dan bukan lagi karya penebusan dosa. Nah, oleh sebab itu yang perlu digarisbawahi di sini bahwa memang keadilan itu penting, tetapi dalam hal iman Kristen, keadilan adalah buah dari keselamatan, bukan pusat dari keselamatan itu sendiri. Ya, next mungkin Pak Danang. Ya, jadi di sini bisa dijelaskan bahwa black teologi sebetulnya lahir dari luka sejarah yang nyata, dan teologi dibangun di atas identitas ras. Ada risiko gereja menjadi terbelah berdasarkan warna kulit. Ya, karena di sini bisa dijelaskan bahwa fokus dari black teologi, fokus rasial yang begitu kuat, yang menciptakan teologi orang kulit hitam versus kulit putih, sehingga bisa kita lihat bahwa di Korintus sana juga sudah banyak dijelaskan. Sementara fokus gereja adalah satu tubuh, ya, satu tubuh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 juga sudah disampaikan bahwa supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu dari bagian ini bisa ditekankan bahwa Injil itu seharusnya menyatukan manusia dari berbagai latar belakang, bukan mengelompokkan berdasarkan pengalaman sejarah dari masing-masing kalangan. Di dalam Yohanes 3:36 juga selain dari 1 Korintus 1 ayat 18 ini, keselamatan bersifat personal dan rohani, bukan kolektif rasial ya. Jadi sebagai penutup dari bagian ini, Injil tidak pernah dibatasi oleh identitas ras itu sendiri, karena keselamatan ditujukan kepada setiap pribadi orang yang percaya. Mungkin the next mungkin Pak Danang. Ya, jadi secara Allah yang berpihak versus Allah yang kudus dan universal. Ya, kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan dijelaskan ini cukup
berlawanan juga dengan Black Theology, di mana Black Theology mengatakan bahwa Allah itu berpihak kepada yang tertindas. Nah, Alkitab mengatakan Allah tidak memandang muka, tetapi menerima setiap orang yang takut akan Dia. Jadi yang menjadi penekanan antara Black Theology versus pandangannya menurut Alkitab di sini, bahwa Black Theology itu posisi Allah dilihat dari konflik sosial. Sementara versus Alkitab, posisi Allah dilihat dari kekudusan dan keadilannya bagi semua manusia, semua orang. Jadi secara struktural versus dosa di hati. Ya. Jadi perlu dijelaskan bahwa masalah utama manusia menurut Yesus bukan pertama-tama sistem di luar, tetapi sesungguhnya adalah di dalam hati manusia itu sendiri. Jadi sistem rusak karena hati, bukan sistem rusak karena hati manusia yang rusak. Jadi di sini sudah jelaskan begitu jelas bahwa gereja kita dipanggil untuk hadir dalam memberdayakan masyarakat untuk memberikan dampak yang positif seperti yang dinyatakan dalam Yakobus 1 ayat 27 dan Mazmur 41 ayat 2. Next mungkin Pak Danang. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan di sini secara nyata bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan di situ, bahwa Black Theology menyentuh kepada keadilan sosial sebagai pusat, sementara Injil yang Alkitabiah menjadikan salib Kristus sebagai pusat. Begitu juga di Black Theology pembebasan dari penindasan, sementara Injil Alkitabiah itu pembebasan dari dosa, bukan dari penindasan. Nah, pada Black Theology ada perubahan sistem, tetapi Injil Alkitabiah ada perubahan di hati. Di Black Theology juga menjelaskan tentang solidaritas sosial, sementara Injil Alkitabiah itu penebusan ilahi. Jadi ada perbedaan yang begitu kuat. Ketika salib menjadi pusat, keadilan akan lahir. Tetapi ketika keadilan dijadikan sebagai pusat, salib bisa kehilangan dari makna penebusannya. Jadi dari bagian ini sudah jelas dijelaskan dari slide pertama sampai terakhir oleh kita kelompok Black Theology ini. Sudah jelas di kesimpulan ini perlu kami sampaikan bahwa Black Theology ini mengingatkan gereja untuk peka terhadap penderitaan. Tetapi ya gereja juga harus hati-hati agar tidak menggeser pusat Injil dari salib kepada isu sosial. Nah, gereja dipanggil bukan memilih antara salib atau keadilan, tetapi menghadirkan salib yang menghasilkan keadilan. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Next Pak, mungkin kita akan tanya jawab ya. Ya, kita akan tanya jawab. Dipersilahkan mungkin di close saja Pak Danang. Terima kasih. Semoga pemaparan kami cukup ya, memberikan pandangan dan tidak ada yang bertanya di sini gitu. Terima kasih. Ayo, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih buat kelompok 1 dari pemaparannya sangat bagus ya. Dari banyak segi ya, mereka boleh paparkan. Cuma saya hanya satu mau saya tanya, apakah dari diskusi kelompok 1 ini ada nggak kesimpulan atau yang didapatkan bahwa teologi Black ini ya, teologi hitam ini merupakan bidat atau sesat? Itu saja. Terima kasih.
Ada yang ingin menjawab? Langsung aja ya mungkin ya. Mungkin kalau dari keyakinan kami ya, bicara teologi kontemporer ini kan bicara bahwa teologi yang mengikuti perkembangan zaman, kemudian yang terjadi pada relevansi pada masa itu, ya. Jadi kalau disampaikan tadi mungkin bidat ya, kembali lagi ya, apabila teologi ini akhirnya membuat keyakinan-keyakinan yang berbeda, kemudian menggerakkan orang untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan, saya percaya mungkin itu akan jadi bidat ya. Tetapi kalau masih dalam kontekstual membawa orang untuk melihat apa yang benar, nah itu hal yang berbeda ya. Jadi saya percaya sih begini, ini yang harus kita juga yakini, kita jangan sampai melihat dari satu sisi akhirnya mengesampingkan apa yang menjadi kebenarannya. Begitu sih menurut kami ya. Kalau menurut bahan kelompok gimana? Sangat setuju dengan Pak Kelvin ya. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa saya nggak mengatakan bahwa black teologi ini ada sebuah bidat karena mereka masih menekankan pada firman Tuhan atau Alkitab. Memang secara kontekstual ini yang mungkin agak distress agak jauh, tetapi lebih ke arah penerapannya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih belum sampai bisa dikategorikan bidat. Ini penuh pendapat saya pribadi. Oke, itu aja. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain dari kelompok? Atau sudah? Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih Pak Kelvin, Pak Samuel. Ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin Pak John dulu ya. Pertama, terima kasih untuk kelompok 1. Kita dapat satu penjelasan yang komprehensif dan memang terbatas juga kita menangkap dalam waktu yang singkat ini semuanya. Tetapi ada satu hal yang saya juga sangat setuju dengan beberapa penjelasan tadi. Tetapi mungkin kita mengkerucut kepada seperti ini. Ini yang aku tangkap, mungkin bisa salah, bisa tidak. Saya coba melihat dengan dua kacamata. Pertama, dia dari teologi sistematika dan juga teologi biblika. Tetapi juga ini bisa disebut juga teologi kontekstual, teologi hitam ini. Berarti kan kalau teologi hitam ini dianggap sebagai teologi kontekstual, berarti kan dia titik berangkatnya itu dan konteksnya kan lahir dari pengalamannya atau tadi ketertindasan. Dalam khusus ini kan penindasan dan perjuangan dalam pembebasan. Itu dari situ berarti pertamanya. Kemudian inilah teologi kontekstualnya, respon terhadap inilah ditarik kepada Alkitab. Kan kira-kira begitu. Kemudian sementara kita juga belajar teologi biblika. Biblika kan selalu kita lahir dari teks dan konteks Tuhan membuat itu. Yang kita sebut juga itu. Berarti ada ketegangan di antara keduanya. Antara kita secara biblika mempertahankan sesuatu yang tadi. Sebenarnya sudah dijelaskan beberapa contoh tadi ketegangan antara pembebasan dan penyelamatan. Itu kan sebenarnya kalau penyelamatan secara biblika kita clear, sudah dijelaskan tadi. Tetapi kalau daripada kontekstual, penyelamatan tidak kontekstual juga, ini juga menghalangi strategi misinya kita. Jadi saya juga setuju tadi dengan teologi hitam ini, pasti banyak juga orang mengenal Kristus, tetapi tadi memang stretch out-nya terlalu jauh, jadi terlalu mempertahankan kontekstualnya tadi atau relevansinya tadi, tetapi akhirnya kan kita tidak kuat di dalam biblikanya tekstual, dan ini juga pada akhirnya sayang. Dan kita mengalami ini juga dalam gerakan misi. Dari dulu kan misi itu kan sebenarnya kan penyelamatan, tapi sekarang menjadi sosial, akhirnya berhenti. Salah satu yang kita lihat sekarang, banyak kita yang bisa berhasil
contoh di Jawa Barat ya, strategi sosial dari Katolik sangat berhasil blending ya, bisa masuk ke masyarakat di Jawa Barat, tetapi tidak ada data signifikan yang mengubah mereka untuk percaya kepada Kristus. Jadi mungkin bisa nggak dipertegas oleh kelompok satu, bagaimana kita belajar dari sisi teologi kontekstualnya atau teologi sistematika dengan teologi biblikanya, tetapi ini seimbang dan kuat, dua-duanya sebagai sebuah keseimbangan tadi, kasih karunia dan keadilan tadi yang disebutkan juga, dan ini tetap bisa kita relevansikan berkacamata dari teologi hitam ini, kita bisa meramu sesuatu model umpamanya yang kontekstual dalam misi kita bersama ke depan. Terima kasih. Wah, mantap. Ya, itu saya kok setuju sama Pak John ya. Jadi kita setujukan aja ya. Jadi kalau bahayanya memang teologi kontemporer ini adalah terlalu ekstrim. Ya, setuju sih tadi ya, terlalu mengikuti dunia itu menjadi bahaya, akhirnya nggak biblika tadi dijelaskan begitu ya. Tapi menolak kontekstual juga terlalu biblika juga nggak relevan tadi penyampaiannya Pak John ya. Saya setuju Pak. Kalau ditanya bagaimana, nah ini mungkin butuh hikmat dari Pak Krisman, dari yang lain. Ayo Pak, boleh. Tapi pendapat saya pribadi, saya sih meyakini Alkitab itu harus jadi otoritas utama. Itu pertama. Kemudian harusnya kontekstual di lapangan itu sebagai ya medan ya untuk kita melayani. Artinya bukan lagi bicara biblika atau Alkitab udah nggak menjadi otoritas, tetap Alkitab menjadi otoritas. Itu pendapat saya sih Pak. Kalau yang lain bagaimana? Oke, thank you Pak John ya. Tadi memperkaya, mempertajam juga ya. Karena memang realita ya tadi dibuka satu karena kelihatan banget ya hari ini tuh kayak penginjilan aja udah mulai bergeser begitu ya. Terlalu bukan lagi bagaimana membawa orang untuk bisa mengenal Kristus dan punya hidup sama seperti Kristus gitu ya, tapi lebih kepada sosial gitu ya. Jadi kalau pandangan saya ini kan kayak dua hal yang berbeda, tetapi juga sebenarnya kita juga kalau misalnya kita hidup di zaman black theology juga kan sebenarnya nggak bisa main hajar langsung gitu ya. Tadi seperti yang Pak John bilang bahwa mungkin dari banyak orang di zaman itu dengan black theology mereka jadi kenal Kristus. Nah, tapi kan gimana caranya kita bawa mereka juga untuk bisa balance ya dengan sebenarnya apa yang jadi maksud Injil. Ya, jadi kalau merasa kayak sekarang kayak kita ketemu dengan orang-orang yang sangat percaya bahwa lewat sosial semuanya selesai tentang penginjilan, yang penting kebutuhan hidup terpenuhi. Nah, kita bisa masuk dari sisi di mana kita bisa dalamin apa maksud Kristusnya. Jadi kalau aku bilang tadi apa yang Pak John juga tadi share itu membantu kita tuh juga bisa ngelihat ya butuh balance. Bukan berarti jadi langsung negatif dengan satu hal, karena kita lihat juga kan sebenarnya dasarnya mereka Bible cuma di stretch-nya terlalu jauh gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang saya bisa sharing ya Pak John ya. Oke. Mungkin boleh berpendapat juga ya. Betul banget ya bahwa memang ibaratnya gini, dua gerakan seperti yang sampaikan Pak John ya, misi itu jadi akhirnya sekarang di dalam awal sekali adalah misi keselamatan, mulai bergerak pada misi sosial atau misi ibaratnya ya misi sosial ya, di mana tadi juga sampaikan bahwa gereja-gereja Katolik sangat sangat pintar di dalam mengambil peran itu. Bahkan kalau saya amati banyak sekali gereja-gereja Katolik itu dibangun di tempat-tempat yang mungkin notabene tempat-tempat yang membutuhkan, just right in the middle ya. Seperti kalau kita lihat seperti Romo Mangun itu dia COD, bagaimana dia memberikan impact di sana. Nah, kalau saya lihat memang kita harus balance. Setuju banget dengan apa yang disampaikan Pak Krisman bahwa misi keselamatan tetap harus jadi fokus, tetapi juga kita tidak bisa menutup mata untuk tidak melakukan fungsi sosial kita, bagaimana kita bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Di mana di saat itulah mungkin juga menjadi jalur buat kita untuk bisa masuk untuk memberitakan Injil. Seperti juga tadi kan kita juga diingat ayat 27 di mana kita juga diminta memperhatikan janda-janda dan anak yatim. Itu salah satunya juga jadi dasarnya. Kemudian juga di Mazmur 41 di mana kita diminta untuk memperhatikan orang-orang lemah. Jadi memang sangat betul jangan sangat betul untuk kita bisa menjaga balance-nya di sini. Tetapi kalau saya sampaikan bahwa teologi hitam ini juga tidak sama equal dengan humanisme saat ini. Kalau humanisme sekarang ini kan lebih cenderung sekuler, lebih menekankan kebaikan manusia, tetapi tidak ada landasan dasar imannya sendiri. Mungkin, tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, itu mempertajam buat kita juga bisa mendalami lebih lanjut dan mempertimbangkan dari sisi biblika ataupun kontekstualnya itu. Thank you. Ya, terima kasih Pak John. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Reinhard, dipersilakan. Iya, terima kasih ya buat pemaparan dari grup 1, sangat terbantu sekali dijelaskan tentang apa itu black theology ya. Tadi kan dikatakan ya aliran teologi Kristen yang lahir dari pengalaman penindasan rasial. Jadi kan lahirnya di Amerika ya. Kita kalah cepat sama mereka ya, makanya kita tulis itu pas ada koloni Belanda ya, cocok banget itu kita buat teologi hitam ya. Kalah cepat kita sama Amerika. Nah, tadi saya iseng-iseng lihat kapan rasisme di Amerika itu berakhir. Saya dapat tahunnya 1865. Nah, di sini kan memang yang tokohnya itu adalah James Sacon, itu sekitar tahun 1938. Ya, ini bukan pertanyaan ya. Yang saya mungkin rangkumkan, apakah ini kan udah 1865 udah selesai perbudakan, muncul tahun 19-an gitu ya. Apakah pengalaman dia dulu waktu disakiti atau rasisme itu diungkap pada teologi kontemporer dengan dikemas bahwa kita yang ditindas itu adalah peluang untuk dikasih Allah, ya mungkin dia lihat itu sebagai peluang ya. Jadi dia melihat nilai jualnya, ada orang-orang yang mungkin sekarang ditindas, dia relevansikan dengan masa dulu. Jadi saya rasa ini trik, bisa jadi ya, bisa jadi dia mengabarkan Injil juga, tapi bisa jadi dia melihat peluang juga orang-orang yang tersakiti itu bagaimana cara masuknya ya. Karena saya tahu ada satu grup WA di Indonesia, kumpulannya adalah wanita-wanita yang tersakiti gitu. Jadi wanita-wanita yang memang ditinggalkan suaminya selingkuh. Jadi itu rame itu, karena ada tadi istri saya masuk grup itu dia, wanita-wanita tersakiti. Jadi itu satu peluang yang luar biasa juga gitu ya. Peluang yang keren juga untuk bisa masuk Injil ke situ, bagaimana mereka tetap berdoa setia, semoga suaminya bisa kembali. Saya rasa di sisi itu mungkin dia bisa menangkap peluang ya. Kayak sekarang kan ada ajaran Buddha kan, bukan hanya yang ortodok, tapi Buddha karismatik. Saya kemarin lihat puji-pujiannya luar biasa juga ya, seperti gereja-gereja Kristen sekarang, dia mengambil peluang itu. Nah, yang saya mau tanya ini ya, saya mau tanya adalah teologi hitam itu adalah Alkitab. Alkitab itu fokus kepada pembebasan ya, yang tadi dikatakan Pak Danang ya, tapi secara bukan secara universal, tapi secara ini ya, secara terbatas. Mungkin dia berbau politis juga karena mereka sedang dianiaya pada saat itu. Dan fokusnya kepada orang-orang yang ditindas, dan juga ada ayat-ayatnya tadi bagaimana orang-orang yang ditindas seperti itu. Nah, yang saya mau tanya adalah bagaimana saya nggak tahu apakah black theology ini ada sekarang di gereja, saya nggak tahu ya, mungkin bisa dibantu ya oleh Pak Rudi, apakah masih ada, apakah ini memang sudah masa lalu atau masih ada, saya juga nggak tahu. Tapi bagaimana cara
membantu orang-orang seperti ini. Ya contohnya kan di Lukas 4 dikatakan, di Matius 5 dikatakan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu gitu ya. Berarti ada part juga, ada bagian juga bahwa kita juga bisa mendoakan musuh-musuh kita. Terus juga Bible juga bilang kamu bukan hanya patuh kepada Tuanmu yang baik, tapi Tuanmu yang kejam juga harus bisa kamu patuh gitu ya. Nah, yang saya mau tanya tolong dibantu. Nah, bagaimana kita membuat ini balance antara kalau seandainya kita ketemu orang-orang yang menganut paham black teologi ortodok gitu, bagaimana cara kita bisa membantunya? Terima kasih. Mungkin kelompok ada tanggapan, Pak Krisman, Pak Danang. Ada Bu Ani juga, Pak. Silakan Pak Krisman duluan, silakan. Ya, Ada teman-teman yang lain mungkin mau sharing? silakan. Bu Ani, Pak Yopi, mau sharing, Pak? Mungkin saya mencoba Ya, dulu. Pak, Bu Ani, silakan Bu Ani, silakan. Enggak, sudah cukup, udah ada Pak Danang, sudah ada Pak Krisma, Pak Kelvin. Jadi udah cukup, udah terwakili. Saya nanti menggunakan teologi hitam loh, ini sebagai kaum tertindas. Oke, mungkin menarik ya yang tadi disampaikan oleh Pak Reinhardt ya, bagaimana membantu mereka. Tapi mungkin sebelum situ tadi saya pengen menambahkan satu fakta bahwa sebenarnya yang tahun 1865 bukan berarti perbudakan rasial itu hanya selesai perang saudara di Amerika antara utara dan selatan. Tetapi pengaruh rasis ini sendiri masih terus berlaku bahkan sampai hari ini tanpa disadari, meskipun banyak orang-orang hitam uh, yang mungkin juga yang sukses ya. Dan kemudian apa tadi juga oleh Pak Reinhardt bahwa memang betul James sangat pintar menggunakan menangkap situasi ini untuk menuangkan di dalam konteks bagaimana teologi itu, biblical itu bisa disesuaikan dengan konteks. Nah, gimana membantunya? Saya pribadi belum pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini, tetapi memang ada orang-orang yang pernah saya temukan yang memang sangat fokus pada pelayanan misi sosial yang sangat mendasarkan ke sana. Nah, mungkin yang bisa kita bantu adalah mungkin kita perlu melakukan dialog dengan mereka, ya, melakukan dialog dengan mereka untuk memahami apa sih yang melatar belakangi mereka melakukan itu semua. Karena supaya kita bisa melihat dari perspektif mereka dan kemudian bagaimana kita juga berempati dan gimana kita bisa membalance perspektif kita di mana kita juga nggak 100% terus langsung menolak saja, tetapi bagaimana kita coba untuk memahami point of view mereka. Mungkin saya baru itu kali ya untuk kita istilahnya memahami dan berdiskusi untuk bisa melihat perspektif mereka. Setelah itu baru kemudian kita akan ajak mereka untuk kembali dalam konteks biblical yang lebih tepat gitu ya. Mungkin nggak mengatakan lebih tepat kali, tapi lebih secara kontekstual secara kontekstual supaya kita nggak berat sebelah, tetapi bagaimana kita seimbang. Dan mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Renhat. Saya kan belum punya pengalaman, jadi saya nggak berani komentar lebih banyak ya. Terima kasih. Ya, saya menyambung Pak Danang, Pak Ketua. Tadi sempat disinggung James Cone ya. James Cone itu sendiri dia tidak pernah menolak Kristus. Malah dia berkata bahwa jika Kristus tidak relevan bagi orang yang tertindas, maka ia bukan Tuhan sama sekali. Jadi kalau di awal tadi ada yang bertanya apakah ini bisa langsung kita bilang sesat, ya Black Theology ini bukan sesat karena dia mengakui Alkitab, dia mengakui juga Yesus Kristus, bahkan mengakui salib dan kebangkitan.
dan lahir dari pergumulan nyata penderitaan umat manusia. Ya. Jadi sama sekali kita tidak boleh menjudge bahwa ini sesat. Ya, ini sebenarnya kembali ke motivasi ya, motivasi. Jadi bukan motivasinya di sini bukan melawan James Cone ini bukan melawan Injil, tetapi dia mencari makna Injil di tengah-tengah penindasan rasial yang brutal pada saat itu. Ya, jadi berbeda kalau ajaran sesat itu benar-benar menolak keilahian Kristus, menolak otoritas Alkitab, mengubah doktrin tentang keselamatan, itu yang bahaya. Ya, jadi terima kasih ini mendapat bagian ini kita bisa akhirnya jadi belajar. Sebetulnya saya dari awal cukup berat memahami ini, tapi pelan-pelan kita mulai mengerti satu-satu dan ya ini ada perbedaan ya sebetulnya, tapi bukan berarti ini merupakan sesuatu yang sesat, tidak. Tetapi yang saya belajar dari sini bahwa ada satu poin di sini bahwa teguran juga bagi kalangan gereja bahwa eh, saleh secara ritual itu baik, tetapi kalau kita diam terhadap ketidakadilan ini juga sebetulnya tidak baik. Nah, kemudian kita sering berkhotbah tentang apa itu kerajaan Allah, tentang surga, tetapi kita menutup mata terhadap penderitaan yang nyata. Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa Kristus eh, di dalam Alkitab ditulis juga bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, ya, tetapi orang sakit. Yesus juga bilang di dalam Alkitab, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi sesungguhnya tidak ada salahnya di sini. Ini justru menjadi catatan, menjadi teguran, menjadi ada satu message di sini. Ya, kadang-kadang kita mengutip ayat-ayat firman Tuhan, mengutip Alkitab untuk melegitimasi tentang perbudakan, ya, seperti dalam slide yang tadi saya jelaskan. Tetapi kita sesungguhnya bahwa kita dipanggil untuk ikut memikirkan tentang orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang luka. Justru itu makna sesungguhnya bahwa kehadiran Kristus. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan Pak Ketua, Pak Danang, dan teman-teman. Baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanya atau mau disampaikan? Pak Krisman? Sudah cukup ya? Saya, Pak. Oke. Ini ada yang angkat tangan dulu, Pak Frans. Pak Edu. Oke. Pak Edward dulu ya, Pak. Terima Ya. kasih. Ya, makasih buat semuanya, buat penjelasannya. Memang Black Theology ini menarik banget. Cuman tadi saya juga berpikir dari pertanyaan teman-teman dari Pak John, Pak Reshad. Saya memang ada kepikiran begini buat kelompok satu. Kalau Black Theology yang dari sebelumnya itu kan kita berbicara tentang benar-benar perbudakan dan bagaimana kebebasan itu mereka miliki sehingga ada interpretasi dari firman Tuhan yang melenceng, begitu ya. Nah, mungkin nggak sih di zaman sekarang black theology ini juga terjadi, tapi bukan pada perbudakan budak sesungguhnya. Karena saya melihat begini, banyak juga pertanyaan dan kebingungan orang, mungkin kelompok satu bisa bantu juga ya. Karena sakit penyakit juga bisa menjadi satu alasan orang untuk bilang tertindas, begitu ya. Bapak Ibu, padahal dia sendiri nggak jaga kesehatan, gitu ya. Jadi ini kan menjadi satu apa ya, satu kesempatan juga. Jadi orang-orang bisa pakai black theology juga. Ternyata tanpa sadar dia sudah di dalam black theology. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara kelompok satu untuk menjelaskan keseimbangan antara bencana, antara penyakit yang Tuhan izinkan, tapi itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Kayak gitu ya, misalnya untuk orang-orang yang kena bencana itu kan nggak gampang yang bisa melihat itu, karena mereka juga pasti bisa berpikir, kita ini tertindas ini, kita ini susah ini. Apalagi saya tadi kenapa muncul pertanyaan ini, karena saya teringat bencana di Sumatera gitu ya. Mereka tidak ada bagian untuk bisa merusak, tapi mereka mendapatkan
daripada dampaknya kayak gitu. Nah, bagaimana nih kalau dari kelompok 1 bisa menjelaskan kalau praktikal di lapangan itu terjadi seperti itu? Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edward. Mungkin Pak Krisman, Pak Danang ada Nih, pengalaman? Pak Edu jadi bahan jurnal sebenarnya nanti. Teologi sistematika. Kayaknya judul yang mau diambil ini kayaknya ya. Oke, thank you Pak Edu. Itu pertanyaan menarik sebenarnya ya. Banyak sih anak muda hari ini juga kan kalau kita bilang ini sebenarnya problem of suffering ya. Kenapa ada suffer kalau Tuhan baik? Ya, kenapa ada penderitaan? Kalau sekarang kita lihat anak-anak apa namanya? Kebutuhan khusus juga mulai banyak ya. Kita temukan keluarga-keluarga yang punya anak-anak kebutuhan khusus kadang-kadang kan jadi pertanyaan ya. Tapi saya ingat waktu Yesus bilang kenapa ada murid nanya itu kenapa orang itu kok sakit gitu, lumpuh gitu ya. Apakah karena dosa bapaknya, dosa ibu? Karena aku lihat juga sekarang banyak ajaran juga. Kenapa orang sakit dia bilang, oh karena lu berdosa, ada dosa lu gitu ya. Ini kan menyakiti ya. Udah sakit dia bilang lu ada dosa kayaknya ini. Udah confess belum gitu kan? Itu kan rusak banget sebenarnya ya. Nah, jadi aku juga dalemin sebenarnya tentang bahwa sebenarnya dunia ini kan punya hukum alam namanya ya, dan Tuhan biarkan itu bekerja gitu ya. Apakah Tuhan bisa campur tangan? Pasti bisa. Saya pernah tanya begini, kalau hari ini dunia berbagi sumber daya, mungkin nggak ada kelaparan? Ya nggak mungkin lah, gitu ya. Orang berbagi sumber daya, gitu ya. Benar nggak? Yang sana kurang air dikirim ke sana, yang sana kurang makan dikirim. Kalau sekarang kan kelihatannya semua berlomba-lomba menguasai yang lain. Nah, itu kan balik lagi ke ya free will daripada orang gitu ya. Bagaimana mereka menggunakan diri mereka berbeda dari firman Tuhan. Makanya kan dunia ini jadi chaos. Ya, orang rebutan, ya kayak sekarang kan Greenland mau diambil lah, apalah kan banyak ya. Orang merasa bahwa human rights itu di atas daripada kehendak Tuhan, itu kan bahaya gitu ya. Jadi biasanya yang aku sharing adalah bahwa dunia bekerja dan ada hukumnya. Ya, dan Tuhan biarin hukum itu berjalannya. Kalau kamu makannya sembarangan ya jangan bilang nanti tua sehat gitu kan. Ya karena ada ibu waktu itu pernah bilang, "Pak, kenapa saya diabetes?" Saya tanya, "Bu, waktu dulu ibu muda gimana?" "Iya sih, aku makannya manis, nasi banyak." Nah, jangan berharap sehat dong kan begitu ya. Kalau kita sendiri nggak menjaga hidup kita itu kan hukum alam. Ya, apa yang kamu masukkan ke tubuh ya itu yang akan dikelola ya oleh tubuh kita. Sama juga ya. Kayak kejadian di Sumatera pun banyak orang bilang, "Wah, itu dikutuk tuh orang di sana ya. Kayaknya ada maksiat di sana." Kan ya itu kan di luar kemampuan kita berpikir ya. Tapi kalau kita bilang ya mungkin ya alam dirusak begitu kan. Ya konsekuensinya adalah seperti itu ya. Bagaimana orang nggak bisa jaga, akhirnya hukum alam itulah bekerja gitu ya. Apakah Tuhan bisa menyelamatkan? Ya bisa aja kalau Tuhan mau. Itu kalau kalau Tuhan mau ya bisa aja gitu. Tapi ada free will orang, ada juga apa namanya hukum yang bekerja dan akhirnya ya suffer itu jadi terjadi gitu ya. Tapi juga Tuhan juga bisa bekerja kan, makanya dia bilang eh, bukan karena dosa bapaknya, bukan karena dosa anaknya, tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, itu yang mungkin saya bisa sharing ya Pak Edu ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya mari kita jadi agen agen pengharapan untuk setiap orang ya. Sampai kapan? Sampai kapan saja. Jangan menyerah sampai orang itu menolak. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, mungkin Pak Panca dulu, dipersilahkan yang angkat tangan. Baik, terima kasih penjelasan dari suara saya kedengeran ya? Kedengeran Pak? Oke. Maaf ini apa off cam nggak bisa nyala tablet saya nggak tahu kenapa nggak bisa connect kameranya. Jadi terima kasih kelompok 1 penjelasannya yang begitu lengkap. Bagi saya ini satu pengetahuan baru dan semakin membantu menerangkan tentang teologi kontemporer ya. Bagaimana kita belajar tentang pendekatan ke berbagai latar belakang. Jadi yang saya mau coba tanyakan di sini,
saya cukup meyakini bahwa bagaimana kita menilai sesuatu itu kan dilihat dari buahnya ya. Seperti Alkitab kan bilang kita lihat dari buahnya. Nah, tadi diterangkan bahwa salah satu hasil dari teologi hitam ini adalah jadinya muncul kebencian terhadap orang kulit putih ya, karena rasisme itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi pokok pikiran saya, bagaimana kita menilai apakah ini satu teologi yang baik atau satu teologi yang benar, dan tidak, saya melihatnya dari situ. Jika teologi ini melahirkan sebuah dosa, yang dalam hal ini kebencian, berarti kan sudah jelas gitu bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita gunakan, karena ini menyebabkan orang benci, ini menyebabkan orang jadi jahat pemikirannya terhadap satu sama lain. Nah, saya juga jadi berpikir ya, apakah saya pernah baca firman Alkitab yang di 2 Petrus 1 ayat 20 yang bilang bahwa kitab suci itu tidak boleh kita tafsirkan sendiri. Jadi dalam penjelasan tadi kan seolah-olah mungkin karena merasa tertindas muncul kebencian, tapi karena nggak bisa ngelawan akhirnya berprinsip pada Alkitab. Tetapi tetap aja outputnya adalah kebencian. Outputnya adalah orang kulit hitam benci dengan kulit putih. Jadinya seolah-olah kayak ayat Alkitab diambil digunakan untuk mendukung kebencian itu. Nah, ini gimana kalau tanggapan dari kelompok satu? Apakah ini salah satu bentuk bagaimana manusia menggunakan firman untuk mendukung apa yang menjadi perasaan atau mungkin apa yang menjadi pergumulan mereka, dan disalahgunakan sehingga akhirnya menghasilkan satu nilai yang menurut saya pribadi kebencian itu dosa ya. Nah, jadi gimana kelompok satu melihat ini? Apakah dengan demikian kita bisa menilai bahwa ini berbahaya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panca. Mungkin saya langsung aja ya Pak Kelvin ya, izin ya. Sebenarnya teologi hitam tidak menekankan untuk mengajarkan untuk membenci kelompok lain. Tetapi dia lebih menekankan untuk bagaimana ada keadilan, ada fairness. Jadi bukan untuk membenci, tetapi bagaimana setiap orang memiliki equality. Jadi pemulihan martabat. Karena kalau kita lihat Martin Luther King Jr. itu salah satu penggerak juga daripada teologi hitam. Dan pada waktu dia berpidato yang sangat luar biasa, I have a dream, itu dia bukan cuma disupport oleh orang kulit hitam, tetapi juga orang kulit putih. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa teologi hitam ini membuat orang menjadi benci kulit yang lain, bukan. Tetapi dia lebih menekankan pada pembebasan sosial dan equality, fairness. Nah, jadi lebih untuk mengangkat, tapi bukan untuk membenci. Mungkin itu yang kita perlu hati-hati juga, bahwa meskipun mereka menekankan kebebasan, keadilan sosial, tetapi mereka tidak mengajarkan untuk membenci. Mungkin itu aja kali yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danang. Menurut kami itu udah cukup ya, Pak Panca. Jadi pada waktu itu memang tidak terjadi penyelewengan. Artinya ditujukan black theory ini ditujukan untuk membuat gerakan agar orang-orang yang rasisme itu melihat kebenaran Tuhan. Sebenarnya itu sih. Betul ya? Jadi bukan untuk membuat gerakan agar memusuhi kulit putih, begitu bukan. Ya, begitu sih Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini mau dilanjut Pak Rudi atau mau Bu Mary mau nanya? Ya Bu Mary dulu ya Bu, silakan Bu Mary. Lanjut aja Pak, kayaknya waktunya nanti tidak cukup untuk kelompok 2. Oke, dipersilakan Bu Mary. Siap, terima kasih Pak Kelvin. Terima kasih grup 1 ya untuk pemaparannya tentang Black Theology ya.
seru bener. Hampir mirip dengan Black Magic kayaknya ya, unik-unik. Nah, di sini kan lebih mengarah pada isu rasial, yaitu komunitas Afrika Amerika yang notabene itu perbudakan, gitu. Dan mereka mulai membangun pandangan tentang Tuhan dari versinya mereka gitu kan. Dan saya berpikir gini, kenapa mereka tidak membangun suatu denominasi ya, seperti contohnya nih, maksudnya kayak sekarang ini kira-kira menurut grup satu ini salah atau tidak? Miripkah seperti gereja tradisi yang saat ini ada di sekitar kita? Contohnya kalau di Sumatera Utara tuh ada HKBP, di Sulawesi Utara itu ada Gemim ya, dan kalau di Maluku itu ada GPM gitu kan. Nah, memang manusia itu hobinya kita suka deket dengan sesama kita, maksudnya yang nyambung gitu kan, mungkin yang putih dengan putih, akhirnya yang gelap dengan gelap gitu kan. Nah, padahal secara alkitabiah Tuhan kan mau kita satu tubuh gitu kan. Kenapa manusia malah membuat doktrin sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka pada zaman itu gitu. Jadi menurut grup satu ini gimana pandangan teologi Black teologi, apakah mirip dengan gereja-gereja tradisi yang kita lihat saat ini kayak gitu ya kan, mereka seperti bukan terkotak-kotak ya, tapi mungkin kayak orang Batak lebih nyaman ke HKBP gitu ya. Terus kalau orang Chinese ke HKBP kan pasti kita lirik gitu kan. Ada bahasa Batak pula nih yang Chinese ngerti atau enggak kayak gitu. Nah, gimana menurut pandangan grup satu? Thank you. Ini kemarin saya juga baca ya, boleh ya langsung saya jawab ya Pak? Saya baca Black Theology ini bukan denominasi Bu Mary. Jadi Black Theology ini secara nyata ya dibangun itu bukan menciptakan denominasi, tetapi dia menyuarakan kebenaran dari pada waktu itu kontekstual ya. Jadi kalau tadi Bu Mary tanya ada nggak sampai sampai ada denominasi seperti hari ini? Saya percaya tetap ada gitu ya, karena memang tantangan seperti yang tadi Pak John sampaikan dan kita semua yakini bahwa kalau bicara kontekstual itu berarti konteks yang hari ini terjadi itu yang dijadikan kebenaran kan seperti itu ya. Nah, kalau terlalu berlebih itu apakah bisa menciptakan denominasi? Pasti. Seperti hari ini banyak denominasi-denominasi yang keliru juga yang terjadi. Mereka yakini itu kebenaran begitu, tetapi kita yakini itu hal yang kurang tepat, hal yang keliru, nggak biblika begitu. Jadi apakah ada? Saya percaya juga pasti ada ya, karena ada kan gereja-gereja Afro Amerika gitu ya, isinya orang kulit hitam semua ya. Ya mungkin itu bisa jadi denominasi kalau orang itu akhirnya melihat Black Theory ini sebagai sebuah Black Theology ini sebagai gini loh, dia terlalu fanatik dengan itu, akhirnya menciptakan denominasi yang keliru gitu, nggak sesuai apa Alkitab. Kalau yang lain gimana? Oke, kalau saya boleh tambahkan, Bu Mary, bahwa mungkin kita harus melihat gereja tradisional seperti HKBP, Gemim, dan segala macam, itu kita harus melihatnya secara historical dulu ya. Karena gereja-gereja itu banyak dipengaruhi oleh misi dari Barat. Seperti HKBP dipengaruhi daripada misi dari Nommensen, ya kan? Jadi itu salah satunya. Kemudian di Toraja, gereja Toraja, itu juga dipengaruhi daripada misi dari Belanda. Dan demikian juga suku-suku yang lain. Di mana sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk membuat perpecahan, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya lokal, supaya bisa masuk lebih dalam dan bisa memenangkan orang-orang lokal. Jadi kalau kita bisa melihat secara kontekstual, ini harus kita bedakan dengan Black Theology ya, karena dasarnya memang berbeda. Jadi seperti kita banyak berbicara mengenai kearifan lokal, ya kan? Seperti saya, bagaimana saya beradaptasi dengan budaya yang ada di Solo, supaya saya bisa masuk untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena budayanya memang berbeda. Dari tata bahasanya, dari Nah, itulah kearifan-kearifan lokal yang
memang kita harus pelajari ya. Nah, memang kalau di abad 16 sampai 19 itu kan banyak sekali misi dari Belanda, dari Eropa yang mempengaruhi berdirinya gereja-gereja tradisional itu sendiri. Mungkin itu kalau saya boleh sampaikan. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Ya, sedikit saja menambahkan. Terima kasih Bu Mary untuk pertanyaannya. Memang dengan sama-sama kita mempelajari Black Theology ini, bahwa ini bukan semacam satu upaya untuk nanti membentuk satu denominasi atau agama baru, tetapi di sini landasan pencetus dari teori ini bagaimana supaya Injil itu dipandang dari konteks penderitaan secara rasial ya. Jadi, tetapi di dalam praktiknya sesungguhnya dari sejarah yang saya coba baca di sini bahwa sangat mempengaruhi juga terbentuknya gereja-gereja yang terpisah secara rasial di Amerika. Nah, disinilah mungkin poinnya bahwa James Cone berpikir sebagai pemikir Black Theology sesungguhnya bukan bermaksud mendirikan gereja baru atau ada pengakuan iman baru atau liturgi atau sakramen baru, tapi dia ingin menafsirkan Alkitab dari sudut pandang orang kulit hitam yang tertindas. Jadi kerangka teologis dari Black teologi ini sendiri bukan menyentuh kepada organisasi gereja itu sendiri ya. Ini mungkin sudah sangat jelas bahwa bukan suatu gerakan untuk mendirikan upaya denominasi, tetapi cara memahami Injil dari pengalaman penindasan. Nah, itu kan berlangsung cukup lama, ya bahkan ratusan tahun. Dan oleh sebab itu ini lahir karena ada segregasi sosial yang kita sudah jelaskan panjang lebar di awal, dan akhirnya bahwa sangat mempengaruhi terbentuknya gereja-gereja yang memiliki identitas rasial yang kuat yang tadi sudah disebutkan satu-satu di awal tadi teman-teman sudah berbagi. Ya, terima kasih sekali ini Pak Rudi, teman-teman, kita jadi makin tahu nih tentang Black teologi ini, akhirnya secara kontekstual bagaimana bergereja, kita akhirnya bisa lebih memahami. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Yopi. Ada yang lain, Pak Frans, silakan Pak Frans. Ya, terima kasih ya buat pemaparan tadi dari kelompok 1, tapi sebenarnya beberapa yang bertanya, udah ada bagian-bagian yang saya mau tanya. Tapi ada satu ya tinggal yang saya pikir, kalau kita lihat dari teologi hitam ini kan pemicunya karena keadaan kondisi di zaman itu yang kita tahu dari kolonialisme dan kapitalisme juga yang terjadi. Jadi terbentuklah seorang figur yang melakukan itu ya, untuk mereka berjuang bagaimana mereka bisa keluar dari penindasan itu. Tapi kalau belajar dari James Cone itu kan dikenal dia adalah pejuang kebenaran. Tapi kita peradaban zaman kita udah belajar melihat itu menjadi satu teologi yang kita pelajari sama-sama. Bahkan itu masuk dari seminar akademi, bahkan kurikulum akademis ya, seminar teologi juga dibuat. Nah, apakah yang saya mau tanya adalah kita tahu layakkah gelar itu bahwa itu adalah pejuang kebenaran, karena kita tahu itu adalah dari dasar united in Christ-nya dia dari ketidakadilan dan juga penindasan ke struktural yang sudah kita tahu, yang tadi sudah dipaparkan. Tapi saya melihat dari pemaparan dari kelompok 1 tadi dari segala aspeknya gitu. Jadi, tapi saya ingin sekali cara pikir kita melihat itu, apakah
dia memang benar pejuang kebenaran, atau kita hanya harus bisa bijaksana memisahkan dari aspek-aspek tadi. Karena kalau kita lihat James Cone juga merelevansikan dari beberapa ayat pandangan dia. Cuman ada beberapa hal yang dia tambah-tambahkan. Bahkan salah satunya kalau kita belajar ya, saya pernah lihat jurnal yang ditulis tentang dia itu kan, bahkan dia mencoba mempengaruhi, namanya dia mau mengajak, menyatukan ya, bahwa Yesus itu dia bilang hitam gitu ya, dan beberapa hal. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat tentang naskah itu, di Afrika itu dia itu benar-benar inspirasi. Bahkan beberapa prinsip dia diadopsi gitu. Tadi kita ngelihat kan kita juga sebenarnya lagi mengadopsi beberapa hal yang coba kita bagaimana memperbaiki struktural yang ada di dalam sistem yang ada di gereja-gereja yang menjadi, maaf, pastilah menjadi perbandingan. Kalau gereja suku, bayangkanlah kita yang bukan dari suku itu, bagaimana kita bisa menembus untuk ketidakadilan itu. Tadi ada pemaparan dosa struktural ya, dosa tentang hati manusia. Ya, tapi karena ada sistem. Nah, berbedanya James Cone kan dia tidak melahirkan denominasi. Mungkin pada saat itu dia bukan fokus itu, tapi dia fokus pada pembebasan. Jadi pertanyaan saya seperti yang tadi, apakah kita mengatakan layak dia adalah pejuang kebenaran, walaupun ada beberapa hal yang tidak benar-benar biblika di dalam apa yang dia buat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya boleh jawab pandangan saya ya Pak, ini bukan kelompok ya Pak. Kalau pandangan saya, kita bisa bertanya seperti pemaparan Pak Frans tadi, itu karena saya percaya kita sudah punya dasar kebenaran yang kita yakini ya, yaitu bagaimana menjaga kemurnian, bagaimana hidup di dalam kekudusan dan lain-lain ya, nggak diskriminasi dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kontekstual pada masa itu, ya James Cone ini mungkin salah satu pejuang yang bisa dikatakan memperjuangkan kebenaran pada waktu itu ya. Karena di masa itu mungkin penindasan yang terjadi begitu sulit, begitu berat, dan itu membuat mereka sendiri butuh pejuang-pejuang seperti orang ini ya, untuk menyuarakan bahwa Yesus sendiri tidak tunduk, maksudnya tidak rasis dan tidak membawa perbedaan. Artinya, nah saya percaya gini, kalau bicara mungkin pada waktu itu akan menjadi pejuang, artinya akan menjadi gambaran kebenaran gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah nggak relevansinya seperti itu. Begitu Pak Fran. Kalau pandangan saya ya. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain yang mau memberi tanggapan? Atau Pak Rudi boleh Pak? Atau Pak John juga boleh? Ya, izin Pak. Membeli pemikiran aja sih sedikit. Pak Roy dulu, Pak Roy. Ya, mungkin saya punya pemikiran yang agak berbeda dengan teman-teman ya. So tadi kan teman-teman mungkin menyetujui ya, bahwa itu bukan satu bidat ya. Saya bukannya tipe orang yang ngejas-ngejas ya, tapi kalau kita belajar tentang teologi kontemporer ini kan dikatakan bahwa teologi kontemporer itu adalah suatu bidat. Dan di mana kalau kita tarik benangnya itu, benang merahnya bahwa teologi hitam ini kan merupakan bagian daripada teologi pembebasan ya. Ciri-cirinya ada di situ. Jadi saya melihat bahwa kalau menurut saya ya, karena dia dari lahirnya dari hal bukan dari pewahyuan, tapi dari rasio manusia ya, ditambah dengan filsafat ya. Jadi mereka ini menyerukan gitu. Menyerukan apa yang mereka rasakan gitu ya. Sementara seharusnya ya, yang saya pikir ya sama kalau kita sebagai hamba Tuhan ketika ada orang yang pahit ya, orang yang kecewa, kita bukan membangun sesuatu apa yang kita lihat, kemudian kita bangun suatu teologi yang itu bisa menyenangkan mereka atau membebaskan mereka gitu. Ya, kita harus mengajar juga bahwa seperti Filipi 2 itu juga kata seperti Yesus yang ya, seperti Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
artinya tidak ada yang perlu dipertahankan gitu. Memang kalau kita saya nggak melarang sih yang namanya kontekstual ya. Pelayanan kontekstual sangat bagus juga ya. Saya juga dulu terlibat dalam pelayanan anak-anak yang drug ya, yang narkoba ya, orang-orang yang free sex gitu. Tapi bukan berarti juga kita apa yang mereka rasakan itu kemudian kita coba-coba sesuaikan dengan Alkitab, kita copot ya yang bisa mendukung untuk mereka ini bisa itu ya dilayani saja begitu. Lama-lama nanti gereja kan seperti sosial ya, bukan lagi memberitakan tentang karya keselamatan. Fokusnya bukan kepada Kristus, tapi fokusnya gimana membebaskan. Makanya ini termasuk teologi pembebasan. Dan di dalam teologi pembebasan inilah diajarkan tentang teologi kontemporer. Makanya saya percaya juga kita ada dalam kelas ini untuk membahas yang namanya teologi kontemporer, untuk memberitahukan bahwa teologi kontemporer ini ya tanda kutip ya, bagi saya juga, saya sudah baca-baca ya, menyesatkan gitu. Memang kelihatan baik itu belum tentu benar kan begitu ya gitu. Jadi perlu juga saya dari sisi saya secara pribadi, saya memandang ini seperti suatu bidat gitu. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman ya gitu. Tetap kata Pak Rudi ya, berbeda boleh tapi tidak sepakat ya. Tapi saya punya cara pandang yang berbeda dari teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Nanti mungkin Pak Rudi yang akan menyimpulkan ya. Dan Pak John, mungkin silakan Pak John, silakan kalau mau beri tanggapan. Pak Rudi terakhir lah karena dia yang menentukan fatwa kan terakhir. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini yang kita suka memang punya pemikiran-pemikiran berkembang seperti ini. Kalau kita tadi bicara, kita balik kepada definisi dasar ya. Definisi sederhana aja, kita balikkan ke teologi sebenarnya ya. Apakah teologinya nanti disebut teologi hitam, kalau kami nanti teologi Dalit, teologi berikutnya, semua itu kontemporer dalam cakupannya. Teologi sendiri kan kalau kita balik ke dasarnya adalah sebenarnya simple kan, definisi sederhana kan sebenarnya upaya manusia untuk memahami, mengenal, menjelaskan, dan menyelidiki Tuhan sampai itu menjadi keyakinan pribadi atau agama secara sistematis. Dan saat ini kan kita sendiri sebenarnya kan teologi ini sendiri kan punya apa ya aku bilang cabang-cabang teologi yang dia juga cabang-cabang teologi ini kan tidak lahir bersamaan. Kita tahu teologi biblika berarti kan kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan secara biblika, disiplinnya kan di situ biblika ya. Nah, tetapi ada lagi teologi sistematika. Kita memahami Tuhan tetap bersumber dari Alkitab, tapi sistematis. Seluruh aspek Tuhan kita gabung. Sementara biblika lebih kepada tekstual, kontekstual disiplinnya. Kemudian adalah teologi historika. Ini juga pemahaman dari bapak-bapak gereja dari zaman dahulu sampai sekarang, itu kita gabung, itu juga membantu pemahaman kita. Kemudian ada lagi teologi praktis. Persoalannya kan ada juga potongan-potongan teologi hitam. Berarti memahami Tuhan dari konsep tadi penderitaan ya, ketertindasan, sehingga yang paling muncul ke atas dari sisi perasaan manusiawinya kan, kebutuhan dasarnya kan keadilan, betul nggak? Jadi menonjollah kacamatanya menjadi kacamata keadilan lah melihat Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan mendesak di saat itu. Temporer, situasional saat itu. Makanya itu. Tetapi ketika itu diteologikan, teologi hitam. Karena dasarnya dulu adalah satu situasional, sektarian juga hanya kepada satu ras, bahkan di dalam satu situasi negara, itu kalau itu menjadi aliran teologi, ini menjadi masalah. Karena ini menjadi rujukan ke situasi. Kita nggak bisa ambil. Jadi
menurut saya nanti pun teologi yang lain itu lahir dari sisi manusia, berusaha dari sisi terdalam perasaan manusia, kebutuhan manusia, situasi manusia, dan kita datang mendekati Tuhan. Pasti ada bias. Pasti ada yang bias. Makanya kita tetap butuh teologi tadi, teologi biblika, sistematika, historika, praktika. Itu satu disiplin yang bahkan kita udah akui semuanya. Tetapi ini waktu tadi dikatakan Pak Roy, saya sih bangga saja dengan keberaniannya Pak Roy ini. Kita nyatakan itu bidat. Ya, tetapi tadi udah di counter sama Pak Yopi juga, ada beberapa tadi yang mengatakan tidak terlalu cepat kita memutuskan ini bidat, karena tadi tidak menyangkal Yesus, ketuhanan Yesus. Banyak hal yang dia tidak sangkal. Waktu mereka pun menyatakan ini tentang waktu situasional itu, mereka menekankan tentang keadilan Tuhan, kan pertanyaan mendasar tadi, di mana Tuhan dalam ketertindasan ini? Di mana kok Tuhan netral? Mereka nggak bisa terima Tuhan yang netral. Di titik kesakitan butuh keadilan. Dia tidak bisa bahwa Tuhan yang mengasihi semua manusia. Seperti bangsa Israel tidak bisa terima Yesus menyelamatkan perwira Romawi. Itu kan satu hal yang situasional juga. Jadi menurut aku, ya ini untuk bidat bagi saya sendiri, saya belum bisa menyampaikan itu, tetapi saya punya satu hal keyakinan juga. Kita tidak bisa terapkan teologi hitam ini secara sebuah teologi seperti menerapkan teologi sistematika, biblika, historika, dan praktika. Jadi memang perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi tidak berkembang kepada kepenuhan. Saya berasa grup 1 sudah menjawab lumayan banyak tentang tadi pemahaman keselamatan menjadi pembebasan, sosial yang harusnya spiritual menjadi sosial. Terima kasih untuk hari ini bagi kita, dan ini membantu kita juga untuk melihat teologi itu kan untuk mengenal Tuhan. Jadi tetaplah kalau kita Tuhan berpusat ke Tuhan, kalau sekarang kita berpusat kepada Kristus. Terima kasih. Terima kasih Pak John untuk kesimpulannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita sudahi, atau ada kata penutup dari Pak Danang untuk mewakili kelompok? Nggak ada. Pak Tambahan Yopi, terakhir mungkin sebagai penutup, silakan Pak Yopi. menyambung dari yang tadi ditanyakan terakhir, apakah ini bisa dibilang pahlawan? Ya, mungkin saya lebih senang mengatakan bahwa mungkin ini sebagai apa ya, suara profetis gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, mungkin ini mirip-mirip juga. Nanti kita akan bertanya apakah ini sebagai satu suara kenabian seperti Amos, seperti Yesaya, seperti Mika, ya. Bahkan Yesus sendiri juga kan sempat marah untuk hal yang benar, di mana orang mulai berjualan di dalam bait Allah. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana kalau kita mau bilang, kalau secara teologis bukan menerima semua, tapi juga bukan menolak semua juga, ya. Jadi kita ambil saja suara profetisnya atau bisa dibilang kenabiannya, tapi tanpa kehilangan dari pusat Injil tentang salib itu sendiri, ya. Jadi kalau mau bilang kategori, ya dia bisa tergolong pejuang keadilan karena dia berani memperjuangkan itu, tetapi tetap bukan merupakan standar kebenaran, ya. Karena standar kebenaran tadi kami sudah paparkan bahwa semua tetap kembali kepada Alkitab dan salib Kristus. Mungkin itu poinnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Dipersilakan Pak Rudi untuk memberikan tanggapan Pak atas paparan dari kelompok. Mungkin ada yang keliru atau gimana, boleh ditambahkan agar kita nggak salah arah ini. Terima kasih. Tidak ada yang keliru Pak Kelvin. Ya, sebenarnya penjelasan dari kelompok 1 ini, walaupun mereka tidak mengatakan ini bidat atau tidak, tapi mereka sebenarnya dalam penjelasannya sudah memberikan sikap yang cukup luas tadi ya.
Ya, kalau kita ikuti bagaimana mereka soroti tentang keselamatan yang berfokus kepada relasi dengan Allah, pemulihan martabat, keadilan sosial dan lain sebagainya, maka sebenarnya mereka sudah punya sikap atas pandangan teologi ini. Nah, kalau berbicara tentang apakah pelopornya ini bisa masuk dalam seorang pejuang kebenaran atau pejuang keadilan, tergantung kita melihatnya dari sisi mana, kan begitu ya. Karena yang memberikan gelar itu tentu orang-orang yang melihatnya itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, memang dalam konteks berbicara tentang black theology ini ada dua pandangan yang terus bertahan sampai pada saat ini mengenai apakah ini bisa dikategorikan bidat atau tidak, begitu ya. Nah, karena bagi orang yang setuju bahwa itu adalah bidat, mereka melihat dan berpikir bahwa teologi ini menjadikan reinterpretasi Injil, artinya bahwa mengabaikan, jadi akhirnya lebih mengabaikan hal-hal yang sifatnya rohani sebenarnya. Tujuan daripada Injil itu adalah keselamatan roh, begitu ya. Nah, sehingga mereka melihat bahwa ini kebablasan ini, kan gitu. Ini kebablasan ini. Lalu menempatkan satu pengalaman di atas Alkitab. Dan inilah juga sering terjadi pada gereja-gereja masa kini juga sering terjadi ketika empiris itu dijadikan menjadi sebuah dogma atau doktrin, ini nanti akan bisa berbahaya. Padahal empirisnya itu tidak salah. Tuhan bisa punya pengalaman yang pribadi dengan setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Tapi itu tidak bisa dijadikan menjadi dogma atau menjadi doktrin. Nah, satu lagi ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang kulit hitam, sebenarnya ini apakah betul-betul mereka memandang Yesus sebagai kulit hitam sehingga akan bertabrakan dengan teologi historis yang diakui bahwa Yesus lahir di kalangan orang Yahudi, sementara orang Yahudi tidak ada kulit hitam, kan begitu ya. Ini kan jadi namun ada juga orang yang setuju bahwa ini bukan bidat. Alasan mereka itu diambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ketika Yesus mengatakan bahwa kehadirannya itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Ini menjadi dasar mereka. Nah, yang pasti kalau saya melihatnya bahwa setiap perjalanan sebuah teologi itu maka ada makna-makna penting yang kita tarik, walaupun mungkin ada juga hal-hal yang kita harus kesampingkan seperti tadi. Nah, ini juga bisa juga terjadi dalam teologi praktis, contoh dalam misi penginjilan, di mana kadang-kadang kita mengesampingkan sesuatu nilai untuk mencapai sesuatu. Kan ini bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Namun yang pasti berbeda, ini berbeda. Kalau penginjilan itu kita menetapkan sebuah strategi untuk membawa orang kepada Kristus, tetapi ini enggak, karena ada keresahan karena pada saat itu ketertindasan itu justru pelakunya itu adalah orang-orang Kristen juga pada saat itu, dan termasuk juga hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta-pendeta dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi muncul ya. Jadi kalau ditanya kepada saya sebagai seorang dosen pengajar sekaligus pengamat teologi juga, memang dari sisi makna kita belajar Alkitab yang sesungguhnya ini bisa menjadi salah. Karena apa?
karena dalam mempelajari Alkitab maka kita harus menggunakan prinsip eksegesa, bukan eisegesa ya. Eksegesa. Eksegesa itu di mana kita menarik kesimpulan dari dalam keluar gitu. Tapi kalau eksegese itu kita sudah memiliki satu kesimpulan, lalu kita mencoba mencari ayat Alkitab untuk membenarkan satu kesimpulan yang sudah kita miliki saat ini. Dan itu juga menjadi alasan dari orang-orang yang tidak setuju dengan teologi hitam ini, sehingga mereka mengatakan mereka bukan tidak setuju perjuangannya ya, karena perjuangannya itu tujuan mereka sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah, karena mereka melihat bahwa teologi hitam ini mencoba mencari ayat Alkitab untuk membenarkan pendapat mereka, ya. Nah, tadi yang sebenarnya cukup menarik tadi pendapat siapa ya mengenai berbicara tentang hukum alam tadi ya. Ada pendapat dari siapa itu? Saya justru lebih pengen menyoroti itu sebenarnya ya kan? Karena sekarang kalau kita mau menyoroti dari sisi itu untuk menyoroti black teologi ini bagaimana? Apakah ada hubungannya? Pertanyaannya buat kita semua. Apakah memang ada hubungannya kehadiran Kristus dengan ketertindasan pada saat itu? Nah, begitu ya. Bagaimana kita mengaitkannya itu ya? Apakah memang ada hubungannya? Nah, kan itu kan seperti tadi dikatakan ada orang yang dari lahir sampai dia mati dia tetap sakit, begitu ya. Dari lahir sampai dia mati dia tetap miskin, begitu. Nah, bagaimana dengan situasi ini kan? Nah, saya selalu memberikan pendapat kepada atau pandangan kepada orang-orang yang bertemu dengan saya bahwa ada hukum alam, dan hukum alam itu pun Tuhan yang ciptakan. Hukum alam itu Tuhan yang ciptakan. Jadi artinya Tuhan pun konsisten dengan prinsipnya bahwa ketika dia ciptakan hukum alam, maka hukum alam itu pun harus bekerja. Artinya contoh, kenapa sekarang ini ada anak semakin banyak, mungkin anak terlahir cacat, anak terlahir autis dan lain sebagainya. Tentu ini kalau dikatakan ini akibat apa kan begitu ya. Siapa tadi yang bilang kasihan tuh seseorang tuh sudah sakit lalu dibilang lagi itu karena akibat dosamu begitu kan. Nah, pertanyaan memang sudah pasti itu akibat dosa. Tapi pertanyaannya dosa siapa kan begitu kan? Nah, saya selalu katakan ini, sudah pasti itu akibat dosa, tapi bukan akibat dosa seseorang itu. Artinya kalau tidak ada dosa, maka tidak ada penyakit di dalam dunia ini. Kan itu maksudnya di sana ya. Nah, hukum alam itu akan terus berkembang, artinya orang yang bekerja akan mendapatkan hasil, orang yang tidak hati-hati akan bisa mengalami kecelakaan, orang yang tidak menjaga pola makannya akan bisa sakit dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah, artinya walaupun Yesus menjawabnya dengan luar biasa bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya ketika seseorang itu mengalami itu. Nah, karena apa? Karena memang ada hukum kasih karunia juga di atas daripada hukum alam yang dibuat tadi. Nah, jadi sampai kepada kesimpulan mengenai black teologi ini, saya tidak simpulkan secara tersimpul sekarang karena ini saling berhubungan juga dengan penyajian kelompok-kelompok yang lain juga nantinya. Tetapi yang pasti seperti yang saya katakan, ada dua pandangan yang berjalan di umum, dan di kelas ini juga ternyata ada dua pandangan juga kan. Ada yang setuju ini menjadi bidat teologia, ada yang tidak setuju. Nah, mungkin pandangan dari yang setuju bidat itu kata teologia, kan gitu kan, logia, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, kan begitu ya. Nah, berarti kan harusnya dasarnya adalah Alkitab, bukan dari empiris atau pengalaman.
atau pemahaman yang tersimpul atau filsafat, ya kan? Karena filsafat itu hanyalah sebagai alat untuk kita berpikir kritis sehingga bisa lebih mendalami tentang kebenaran firman Tuhan. Begitu. Jadi artinya kesimpulan sementara bahwa ada dua pandangan. Nah, Bapak Ibu mau berpihak di mana untuk saat ini silahkan dulu, karena masih ada 3 kelompok lagi nanti yang akan menyajikan materinya, lalu nanti di akhir akan kita simpulkan sama-sama mengenai teologi kontekstual tadi ya. Nah, contoh kalau ada sebuah gereja yang terkontaminasi dengan teologi kemakmuran begitu ya, apakah kita layak langsung menyebut gereja itu adalah bidat kan begitu ya? Kan contoh gitu kan? Kan ada banyak gereja atau ada 1-2 gereja yang tanpa sengaja, tanpa disadari dari hari ke hari justru mengumandangkan teologi kemakmuran, begitu ya. Nah, apakah layak langsung kita katakan mereka itu adalah bidat kan begitu? Contohnya seperti itu. Nah, ya, ini jadi sampai di situ dulu Pak Kelvin. Jadi nanti mungkin akan di akhir akan kita simpulkan lebih banyak mengenai teologi ini ya. Jadi sudah sangat bagus, cuman saran saya ada 1-2 orang yang belum bertanya atau memberikan pendapat. Kalau bisa di pertemuan berikutnya harus bertanya dan memberikan pendapat. Kayak Pak Leonutu tadi kayaknya angkat tangan tapi nggak jadi, mungkin kelewat dari Pak Kelvin kayaknya ya. Sempat angkat tangan beliau tadi. Ya, jadi karena kita tidak akan ada ujian untuk hal ini ya, tapi mohon ini ada materi Word-nya atau hanya PPT-nya Pak? PPT Pak. Ya, oke. Nanti dikirimkan ke saya ya, dengan di depan ada nama kelompoknya kan? Nama-nama anggota kelompok kan? Ada Pak. Iya. Ya, sudah cukup bagus sebenarnya ya. Sudah cukup bagus. Pendapat-pendapat dari yang lain juga sebenarnya sudah sangat mantap. Cuman kalau dari saya, dari cara pandang materi tadi yang saya ikuti dari awal sampai akhir, justru kelompok 1 justru dari pemikiran mereka yang dituangkan di dalam materi itu secara tidak langsung justru menyimpulkan bahwa teologi hitam ini adalah bidat dalam kekristenan. Itu menurut pengamatan saya, ya kan gitu. Walaupun mereka tidak sampaikan ya, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan materinya dari awal sampai akhir, secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah mengatakan bidat, walaupun tidak mereka katakan bidat karena mereka tidak setuju dengan pemikiran itu, begitu ya. Nggak tahu ada yang berbeda pendapat dengan saya, betul nggak penyorotan saya itu betul nggak, Pak Frans? Iya, saya Pak. Tadi memang menariknya kan ini mengkerucut tentang bidat dulu ya Pak ya. Iya. Ya saya sedikit belajar pengetahuan saya itu kan bidat itu kalau kita melihat dari beberapa latar belakang historis dari konseli dan juga beberapa akhirnya kita bisa belajar tentang arti bidat itu kan muncul karena beberapa ajaran-ajaran gitu ya. Nah tapi benar nggak Pak, ini bidat itu kan terlahir hari ini kan jadi 5 Pancasila Pak pengetahuannya, tapi Reform membuat itu jadi 7 gitu ya Pak. Jadi yang setahu saya bidat itu dia tidak percaya kepada Tritunggal. Yang kedua, Yesus satu-satunya jalan. Alkitab itu murni, gitu kan? Baru kebangkitan dan juga tentang keselamatan yang kedua, hidup kekal. Ya, saya nggak tahu ini kategori yang mana atau ada yang lain bisa kita buat itu menjadi bidat. Itu Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke, ya. Jadi kembali kepada
dasar penetapan kita ya, ibarat kita melakukan sebuah penelitian, maka ada indikator yang kita tetapkan kan sebagai penilai atau tolak ukur untuk kita menetapkan sebuah menarik sebuah kesimpulan ya, kesimpulan jadinya ya. Jadi memang kalau itu menjadi ukurannya seperti yang dikatakan Pak Frans, maka secara sempurna kita tidak bisa mengatakan ini bidat kan begitu ya. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sesuatu ajaran yang menyimpang, ajaran yang salah paham, begitu ya, seperti tadi itu, maka bisa dikatakan ini menjadi sebuah bidat. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Namanya juga ilmu teologi ya. Tidak ada satu ketetapan yang absolut yang bisa digambarkan oleh seorang teolog untuk mengatakan, oh hari ini kebenaran absolut ini. Tidak ada seperti itu ya. Sehingga mungkin ya contoh cara pandang seorang teolog yang akhir-akhir ini yang kemarin kita dengar cukup cukup viral juga ya dengan seorang doktor ya Erastus Sabdono ya. Jadi kan kalau dari Reform kan jelas mengatakan itu sudah menyimpang dan bidat kan begitu ya. Tapi dari sudut pandang yang lain buktinya sampai saat ini mereka terdaftar dalam Bimas Kristen dan tidak dianggap juga sebagai bidat. Nah, contoh begitu ya. Jadi tergantung cara pandang kita ya. Karena Pak Erastus mengatakan juga saya tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan kan begitu ya. Begitu. Nah, oke. Jadi kembali kepada kesimpulan kita pribadi-pribadi saja ya. Oke. Ada yang lain? Masih 1-2 menit? Berarti Pak Rudi. Ya. Berarti yang masalah si James Cone ini ya, dia membuat Yesus itu adalah kulit hitam. Nah itu sebenarnya masalah utama sebenarnya. Yang diawali mungkin dari keyakinan yang tujuannya untuk menolong, menyelamatkan, membawa orang hidup. Ayo kita harus kembali nih ke struktur yang benar, yaitu Yesus sebagai penyelamat, ya kan? Tapi di akhir-akhir ya James Cone malah menunjukkan bahwa dia itu ya kalau kamu mau jadi Kristen ya kamu harus kulit hitam ya karena Yesus kulit hitam kan begitu. Ya mungkin. Nah ini kan sebenarnya gimana ya Pak? Ya makanya tadi kelompok kami jujur kita nggak bisa menyebut itu bidat sih Pak. Tapi ketika penyimpangan itu menjadi sebuah keyakinan yang akhirnya menyimpang dari biblika, nah itulah bidat begitu. Artinya udah jauh dari kata keselamatan, Yesus sebagai sang juru selamat, akhirnya membuat otoritas-otoritas sendiri. Nah itu mungkin yang keliru. Ya, makanya tadi saya singgung sedikit istilah exegese dengan eksegesa tadi, ya kan. Jadi dan Pak John tadi sudah membuat begitu kompleks juga. Ada 4 teologia yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain ya. Makanya saya contoh sederhana ketika sistematika menyimpulkan Abraham adalah bapak orang beriman, maka ketika Bapak Ibu baca Kejadian 17 ayat 17 tidak layak dia untuk disebut sebagai orang beriman. Karena apa? Ibu Maria mungkin boleh di mute dulu. Karena secara biblika dia tertawa, ragu kepada janji Allah kan begitu. Nah, tapi kalau kita lihat kita kaji secara sistematika bagaimana perjalanan imannya mulai dari dia berangkat, dia di Mesir mengaku istrinya sebagai adiknya, lalu dia tertawa, lalu akhirnya pada puncaknya dia mempersembahkan Ishak, lalu kita baca dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 bahwa ada pengetahuan iman yang luar biasa secara progresif sampai akhirnya dia berpikir dan mengetahui bahwa Allahnya itu mampu membangkitkan orang mati,
dan dia tidak ragu kepada janji itu, lalu dia mau menggorok anaknya, maka dia layak secara sistematis sebagai bapak orang beriman. Nah, kan contohnya seperti itu ya. Jadi artinya bahwa benar yang dikatakan oleh Pak Kelvin, memang kita tidak setuju, tapi terlalu dini mungkin kita menyebutnya sebagai bidat, istilahnya begitulah. Karena apa yang dia lakukan untuk pejuang kebenaran juga, atau memperjuangkan hak orang tertindas. Tapi kalau dari sisi orang yang mengatakan itu bidat, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, kan begitu. Hitam-hitam, putih-putih, salah-salah, benar-benar gitu. Jadi makanya silahkan, karena ini bukan menjadi satu pengajaran yang fundamental sekali dalam kekristenan, maka kecuali kalau dikatakan Yesus bukan jalan satu-satunya, baru kita mulai boleh berdebat lebih jauh. Oke, karena waktu sudah habis, saya yakin Bapak Ibu juga punya kesibukan yang sama dengan saya juga. Silahkan Pak Kelvin ditutup. Nah, kalau ada yang kurang-kurang silahkan baca materinya dan direnungkan ya. Makanya nanti dikasih di grup Pak Kelvin ya. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk diskusinya teman-teman. Kami kelompok 1 juga mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan bisa mohon Pak Danang menutup kita semua di dalam doa. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang berada di kerajaan surga, ucap syukur untuk pembelajaran yang kami boleh lalui di sore hari Tuhan. Banyak hal yang kami masih belum paham secara keseluruhan Bapak. Bantu kami, berikan kami hikmat, bantu kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk terus belajar dan memahami firman-Mu untuk lebih dalam Bapak. Pelayan Tuhan, bantu kami sebagai murid Tuhan, untuk bisa mengerti dan bisa membagikan kebenaran yang dari segalanya. Bantu kami untuk bisa terus berpadanan dengan Engkau, supaya setiap kata, pikiran, buah pikiran, semuanya nyata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Roh Kudus saja yang terus menuntun. Kami berdoa untuk setiap daripada kami Bapak yang saat ini mungkin terlibat dalam pelayanan, biar Engkau yang lindungi dan sertai, nama-Mu juga dipermuliakan dan makin banyak orang kenal Engkau dan bisa diselamatkan. Bantu Tuhan untuk kami bisa terus memiliki hati yang bermisi, hati untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa yang banyak di luar sana yang membutuhkan keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh pembelajaran ke dalam tangan-Mu, biarlah itu semua bisa menjadi bekal buat kami Bapak untuk membantu jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Prof.